Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aulia Sofiana dengan NIM 53020210087. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kewarisan. Dalam kehidupan manusia, pastinya atau makhluk hidup mengalami 3 fase. Perkenalkan, nama saya Aulia Sofiana dengan NIM 53020210087. Di sini saya akan menjelaskan tentang waris untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Falsafah Al-Quran. Langsung saja, dalam kehidupan manusia, manusia itu mempunyai 3 fase penting dalam hidupnya. Yang pertama yaitu kelahiran, yang kedua perkawinan, dan yang ketiga yaitu kematian. Kematian ini merupakan proses akhir dalam kehidupan manusia, dan kematian ini justru menimbulkan akibat hukum tertentu. Karena suatu kematian menurut hukum merupakan peristiwa hukum, yaitu ketika seseorang meninggal, kemudian timbul persoalan terhadap harta yang ditinggalkan akan beralih kepada siapa. Berarti kan akan beralih kepada orang yang ditinggalkan. Peralihan harta inilah yang disebut dengan waris. Hukum kewarisan dalam Islam itu adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak ataupun kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada orang yang ditinggalkannya yang masih hidup. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian waris itu sendiri. Kata waris berasal dari kata miros, jamak dari miros, yang merupakan masdar dari kata warosa yarisu wirosatan wa mirosan, yang artinya adalah peninggalan, atau bisa diartikan berpindahnya sesuatu dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain. Sesuatu ini bisa berupa harta, ilmu, kekayaan, dan sebagainya. Muhammad Ali As-Sobuni mendefinisikan kewarisan secara istilah berupa perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal ataupun mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup. Baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syariat. Selanjutnya, dalam waris itu terdapat beberapa istilah. Yang pertama yaitu waris. Waris adalah orang yang berhak atau orang yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Waris ini dapat timbul atau ahli waris ini bisa ditimbulkan atau disebabkan oleh hubungan darah ataupun hubungan perkawinan. Tetapi ada juga yang ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan tetapi tidak berhak untuk mendapatkan waris. Nah, ahli waris ini disebut dengan dzawul arham. Kemudian istilah yang kedua adalah muwaris. Muwaris adalah orang yang meninggalkan harta atau si mayit. Jadi orang yang mewariskan harta bendanya, harta benda peninggalannya, baik itu meninggal secara hakiki maupun meninggal lewat putusan pengadilan. Kemudian yang ketiga adalah al-irs. Al-irs ini adalah harta warisan yang siap dibagikan. Jadi yang siap dibagikan
kepada ahli waris. Jadi sudah dikurangi oleh perawatan jenazah, kemudian sudah dikurangi oleh hutang jika si mayit tersebut mempunyai hutang, kemudian sudah dikurangi untuk wasiat dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu warosah. Warosah ini adalah warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Kemudian istilah yang kelima atau yang terakhir ada tirkah. Tirkah adalah seluruh harta peninggalan si mayit. Jadi seluruhnya sebelum dikurangi atau sebelum diambil untuk kepentingan jenazah, untuk hutang, untuk wasiat dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sumber hukum kewarisan. Jadi dahulu pada masa jahiliyah, sistem hukum waris jahiliyah itu bisa dikatakan hukum yang berlandasan hawa nafsu, karena kekuatan fisik dan keharusan laki-laki dan dewasa menjadi tolak ukur utamanya. Jadi saat jahiliyah dahulu, zaman dulu itu benar-benar seorang wanita itu tidak berhak untuk mendapatkan waris. Bahkan wanita ini bisa menjadi harta warisan. Jadi bisa diwariskan wanita dalam masa itu. Kemudian ketika Islam datang dengan membawa aturan yang baru mengenai sistem hukum waris, mereka merasa terganggu. Kemudian Islam datang dengan merubah beberapa sistem hukum yang sudah dipakai secara turun-temurun. Salah satunya adalah memberikan bagian kepada ahli waris kerabat tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi baik itu anak-anak ataupun dewasa, baik itu laki-laki atau perempuan, itu mendapatkan mendapatkan bagian warisan dengan bagiannya masing-masing. Kemudian Al-Quran menjelaskannya dalam surat An-Nisa. Ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi seorang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada beberapa sebab dalam kewarisan Islam itu terkait hak seseorang yang mendapat warisan, atau bisa dikatakan sebab-sebab adanya hak waris. Yang pertama adalah adanya hubungan kekerabatan. Jadi dari hubungan kekerabatan ini nanti akan dikelompokkan menjadi 3, yaitu dzawul faraid, asobah, dan dzawul arham. Kemudian yang kedua adalah adanya hubungan perkawinan. Jadi kaitan hubungan perkawinan ini dengan hukum kewarisan Islam berarti hubungan perkawinan yang sah dalam Islam. Apabila seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka istri yang ditinggalkannya berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Dengan kata lain, istri termasuk ahli waris. Jadi tidak hanya karena hubungan darah, tetapi karena perkawinan, jadi sehingga istri berhak mendapatkan warisan tersebut. Begitu pula sebaliknya. Kemudian sebab yang ketiga, adanya kegiatan seseorang memerdekakan orang lain dari perbudakan atau biasa disebut al-walak. Nah,
Al-walak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu walak atakoh atau usubah sababiyah, yaitu kekerabatan yang timbul karena membebaskan budak, bukan karena adanya hubungan nasab. Jadi jika seseorang pemilik budak telah membebaskan budaknya dengan mencabut hak mewarikan dan hak harta bendanya, maka berarti ia telah mengubah status orang tersebut yang semulanya tidak mampu bertindak menjadi mampu untuk bertindak, memiliki, mengurusi dan mengadakan transaksi terhadap diri mereka sendiri. Kemudian mampu melakukan tindakan hukum-hukum lain. Kemudian sebagai imbalan dari atas kenikmatan yang telah dihadiahkan kepada budaknya itu, dan sebagai imbalan atas melaksanakan anjuran syariat Islam untuk membebaskan budak, maka syariat memberikan hak wala kepadanya. Kemudian macam yang kedua yaitu wala al-muwalah, yaitu wala yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Wali penolong tersebut disebut maula dan orang yang ditolong disebut dengan mawali. Kemudian sebab yang ketiga yaitu adanya hubungan agama. Jadi jika seorang muslim meninggal dunia tetapi ia tidak mempunyai ahli waris sedikit pun, baik dari hubungan kekerabatan atau perkawinan, maka hak peninggalannya itu akan diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan kaum muslimin. Selanjutnya sebab-sebab hilangnya hak warisan dalam Islam. Yang pertama yaitu perbudakan. Jadi karena seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak akan menjadi milik pemiliknya atau milik tuannya. Begitu. Kemudian sebab hilangnya hak yang kedua yaitu perbedaan agama. Jadi yaitu perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut oleh ahli waris dan muwaris atau orang yang mewarisi. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Utsman bin Zaid yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi, yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan muslim. Dari hadis tersebut juga dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda keyakinan dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut hubungan sosial saja. Jadi hukum waris tidak masuk ke dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu pembunuhan. Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Dan dari hadis tersebut juga menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan. Semisal karena ingin mendapat hak waris, akhirnya dia membunuh orang tuanya karena ingin mendapatkan hak waris ya, semisal. Atau bisa karena orang tuanya meninggal, dia mendapatkan sedikit, dia akhirnya membunuh saudaranya agar mendapatkan bagian yang lebih besar.
itu tidak diperbolehkan, dan justru ia akan kehilangan hak waris. Kemudian ada murtad. Jadi orang yang keluar dari agama Islam dan ia tidak dapat menerima harta warisan dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya seperti tadi ya, karena perbedaan agama. Jadi semisal sebenarnya dia ahli waris yang berhak waktu kecil ya, nggak kecil, tetapi saat dia dewasa dia murtad, maka waris tersebut akan hilang. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan, dan syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun. Jadi kemudian ada 3 rukun warisan yang telah disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah pewaris sudah meninggal, baik secara hakiki atau hukmi ataupun secara takdiri. Kemudian yang kedua adalah adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak atau untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris. Kemudian yang ketiga adalah harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta maupun tidak. Hikmah dari adanya waris ini adalah dapat menghindarkan umat Islam dari terjadinya persengketaan atau permusuhan dalam keluarga yang disebabkan oleh masalah pembagian harta warisan. Kemudian menjunjung tinggi hukum Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu dapat menghindari umat muslim dari timbulnya fitnah. Sebab salah satu penyebab timbulnya fitnah adalah pembagian harta warisan yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya itu dari saya, dan jika ada kelebihan itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukron ala ihtimamikunna jami'an wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.